SKCK, kemudian tanggal SKCK. Oke, kita cek tanggalnya 12 April ya. Diklik saja 12. Kemudian nama pejabat penatangannya cek di SKCK-nya. Ini ya, yang sudah saya centang tadi di bawah. Kemudian ini di input boleh tanpa gelar. Baik Bapak Ibu yang sedang berjuang mengisi DRH P3K tahun 2022, sesi kali ini saya akan berbagi tutorial cara mengisi DRH P3K secara lengkap ya sampai akhir. Oke, ketika sudah Bapak Ibu berada di tampilan seperti ini, sudah login di akun SSCSN, Bapak Ibu langsung saja klik yang warna merah ini, pengisian daftar riwayat hidup. Nah, lalu Bapak Ibu dibawa ke data perorangan. Bapak Ibu silakan cek kembali data-data di sini, tapi ada beberapa data yang memang sudah terkunci. Ada beberapa data juga bisa diedit. Nah, ini Bapak Ibu sesuaikan. Nah, untuk nama, ini banyak yang bertanya apakah nama bisa diubah. Nah, ini ada satu yang bisa diubah, yaitu nama yang sesuai ijazah. Barangkali nama di ijazah Bapak Ibu ada yang salah. Kemudian sekarang Bapak Ibu meminta surat keterangan dari kampus untuk perbaikan nama, biar sesuai dengan KTP gitu misalnya. Nah, ini bisa nanti disesuaikan, bisa diedit. Khusus untuk satu saja. Kalau yang ini sudah terkunci Bapak Ibu. Ini kan nama sesuai ijazah juga. Ini sudah terkunci. Kemudian gelar depan, gelar belakang bisa diedit, disesuaikan nanti. Tempat lahir yang sesuai ijazah ini bisa diedit, silahkan disesuaikan. Tanggal lahir ini sudah terkunci kedua-duanya. Oke, saya akan scroll ke bawah. Kemudian status perkawinan. Nah, ini bisa diubah. Menyesuaikan dengan status perkawinan Bapak Ibu sekarang. Kalau sebelumnya belum menikah, tapi sekarang sudah menikah, silakan diubah. Kemudian untuk email, nomor telepon, nomor ponsel. Nah, ini usahakan Bapak Ibu, kalau email, nomor telepon, atau nomor ponsel sebelumnya sudah tidak aktif, salah satunya ini, ganti dengan yang baru yang aktif. Ini bisa dirubah. Karena apa? Nanti kalau Bapak Ibu ada kekurangan berkas atau kesalahan pengisian DRH, biar mudah nanti tim verifikator untuk menghubungi Bapak Ibu. Karena nanti Bapak Ibu akan diberikan kesempatan sekali untuk perbaikan. Untuk nomor telepon, ini ya nomor yang biasa dipakai untuk bertelepon. Untuk nomor ponsel ini adalah nomor yang terdaftar di WhatsApp. Itu Bapak Ibu. Oke, ini jelas ya. Kemudian saya akan scroll ke bawah lagi. Untuk alamat domisili, ini disesuaikan. Untuk provinsi kabupaten kan sudah. Sekarang kecamatan. Ya, untuk kecamatan ini tinggal klik saja. Pilih kecamatannya, ketikkan kata depannya. Oke, sudah ya, tinggal diklik. Nah, untuk kelurahan tinggal diklik saja. Kalau tidak muncul, coba diketikkan nama depan kelurahannya. Tidak ada ya, maka Bapak Ibu tidak usah galau. Ini klik saja lainnya. Lalu ketikkan di bawahnya nama kelurahan atau desa Bapak Ibu. Tidak masalah. Dan untuk jalan, Bapak Ibu lihat di KTP atau KK-nya. Nah, seperti ini misalnya. Ini tidak ada alamat jalannya, langsung Banjar Dinas. Maka sesuaikan aja dengan yang di KTP. Berarti di sini untuk jalannya dikosongkan, alamatnya langsung tulis. Nah, ini kan sudah isi keterangan. Nomor RT dan RW ya tidak termasuk nama jalan untuk alamat lengkapnya. Desa tidak termasuk karena desa kan sudah tercantum di atasnya, termasuk kecamatan dan kabupaten. Nah, kemudian di KTP-nya lihat RT RW-nya berisi nggak? Oh, ini 00 ya. Ya, isi aja di sini dilengkapi. Mau isi juga RT RW-nya boleh. Seperti ini boleh. Mau tidak diisi RT RW-nya juga tidak masalah. Dan untuk kode posnya, oke, sudah. Kemudian tinggi badan ini sesuaikan ya. Sesuaikan dengan data Bapak Ibu. Dan warna rambut. Dan bentuk rambut. Bentuk muka ya. Warna kulit. Dan ciri khas. Ya, kalau memiliki ciri khas bisa diisi, kalau tidak memiliki ya diisi aja strip. Cacat tubuh juga sama, kalau tidak memiliki ya isi saja strip. Dan untuk hobi, ini dipilih satu saja, apa misalnya hobinya, apakah menyanyi, dan lain sebagainya. Ya, keterangan hobinya. Ya. Dan sedang hamil tidak? Ya, kalau belum menikah kan tidak hamil ya. Oke, tidak. Nah,
Nah, Bapak Ibu cek nanti datanya ini berulang-ulang. Kalau sudah yakin benar, Bapak Ibu bisa lanjut. Tapi walaupun misalnya ada kesalahan yang terlewati, nanti Bapak Ibu masih bisa ubah kok. Yang penting Bapak Ibu jangan dulu klik akhiri pengisian DRH. Oke, saya akan lanjut ke menu berikutnya. Nah, ini diisi kode captcha-nya, lalu klik selanjutnya. Oke, nah ini untuk riwayat pendidikan. Untuk riwayat pendidikan di pengisian DRH sekarang ini sudah langsung otomatis terisi. Karena pada saat pendaftaran kan Pak Ibu menginput. Ini sudah lengkap riwayatnya dari SD sampai S1. Sehingga ini Bapak Ibu silakan dicek lagi nanti untuk nama sekolah, nomor ijazah, penandatangan ijazahnya. Kalau ada kesalahan, Bapak Ibu tinggal klik ini ubah. Misalnya ubah mau yang di bagian mana yang mau diubah. Ini tinggal diganti saja ya, yang mana yang mau diubah. Saya akan batal ya. Oke, saya anggap ini untuk pengisian riwayat pendidikan ini clear. Dan nanti ada bukti dukung yaitu penginputan ijazah dan transkrip nilai. Nah, yang di-upload nanti ijazah dan transkrip nilainya itu adalah ijazah S1 yang digunakan untuk melamar. Ijazah dari SD sampai SMP-nya ini tidak usah di-upload. Ini cuma pelengkap saja. Oke. Dan lanjut Bapak Ibu, pengisian data kursus. Kalau memang Bapak Ibu tidak memiliki data kursus, maka ini boleh dikosongkan. Tidak apa-apa. Karena ini tidak memiliki, maka saya akan kosongkan dan saya akan lanjut ke menu berikutnya, yaitu di menu riwayat pekerjaan. Nah, di riwayat pekerjaan juga sama Bapak Ibu. Ini sudah berisi otomatis karena berasal dari inputan pada saat pendaftaran. Nah, ini sudah lengkap. Kalau Bapak Ibu mau lebih teliti lagi, nanti coba dicek lagi SK-nya. Nah, kalau ada kesalahan, maka ini klik ubah. Nah, untuk riwayat pekerjaan Bapak Ibu, di tahun ini pengisian DRH tidak perlu mengupload bukti dukung surat pengalaman kerja. Sehingga ini sekarang memudahkan Bapak Ibu. Bapak Ibu tinggal menginput saja di sini. Kalau misalnya Bapak Ibu mengabdi selama 10 tahun, ini belum semuanya terinput di sini, Bapak Ibu boleh tambah lagi di sini, tambah riwayat pekerjaan. Ya, diinput selengkap-lengkapnya sampai 10 tahun, itu misalnya. Ya, dilengkapi kan lebih bagus juga. Karena sekarang sudah tidak lagi mengupload bukti dukung. Oke, clear ya untuk riwayat pekerjaan. Untuk jasa dan prestasi, ini bisa dikosongkan kalau tidak memiliki. Kalau memiliki, ya silahkan diisikan. Oke, selanjutnya. Nah, ini untuk riwayat keluarga. Untuk riwayat keluarga, karena ini beragam permasalahannya, saya sudah buatkan video khususnya di video sebelumnya. Saya di sini sekarang akan menginput sesuai dengan keadaan teman saya yang mengisi DRH ini. Nah, karena ini statusnya belum kawin, ya saya cek di ininya, belum kawin ya. Sehingga di riwayat keluarganya istri, suami, kemudian anak ini dikosongkan, tidak usah diisi. Kemudian, nah orang tua kandung, ini kan pasti punya orang tua kandung. Ya, ini sekarang diisi. Oke, isikan NIK nomor KK pekerjaan. Itu disesuaikan dengan KK masing-masing ya. Oke, yang pertama NIK-nya silahkan diinput. Kemudian nomor KK. Nah, pekerjaannya sesuaikan dengan ada yang di KK ya. Kemudian namanya. Kemudian tempat lahir. Nah, ini diisi dengan tempat lahir bapaknya atau ibunya setingkat kabupaten. Nah, ini saya misalkan ketikkan yang sesuai dengan di KK. Nah, ini akan muncul kabupaten lain. Ya, ini disesuaikan dengan kabupaten Bapak Ibu. Kemudian tanggal lahirnya diklik saja dan diklik tahun. Ini dimundurkan. Mencari tahun yang sesuai. Oke, kemudian perusahaan atau institusi. Kalau petani pekebun tidak punya perusahaan atau institusi. Jenis kelamin pria karena ini bapak. Kemudian status hidupnya masih hidup. Oke, sudah semua ya, sudah terinput semua. Lalu klik simpan. Nah, kalau misalnya Bapak Ibu ada melakukan kesalahan tadi menginputnya, ini tinggal klik saja ubah ya. Kemudian berikutnya untuk penginputan orang tua, yaitu ibu. Oke, lanjut lagi. Sama prosesnya seperti tadi.
inputkan nicknya, kemudian nomor kakak, kemudian pekerjaannya. Oke. Nah, untuk nick dan nomor kakak ini bisa dikosongkan jika statusnya sudah meninggal atau WNA. Nah, nanti kalau Bapak Ibu di sini pilih status meninggal, maka ini tidak akan jadi kotak merah. Saya akan coba hapus satu ya untuk nick. Kalau meninggal. Kalau statusnya hidup, nah ini akan menjadi merah dia. Berarti harus diisi. Itu Bapak Ibu ya. Kalau misalnya status orang tuanya masih hidup, maka ini wajib diisi nick dan nomor kakaknya. Oke, saya akan isi lagi nicknya. Oke, pekerjaan sudah. Sekarang nama ya. Oke. Kemudian tempat lahir sama setingkat kabupaten, maka ketikkan saja nama depan dari kabupatennya. Kemudian tanggal lahirnya, tinggal diklik saja, klik tahun, menurunkan tahunnya, mencari tahun yang sesuai. Bulan sesuai, tanggal yang sesuai. Oke, perusahaannya tidak ada. Dan jenis kelaminnya wanita karena ibu status hidup. Oke, klik simpan. Kemudian berikutnya saudara kandung. Nah, ini diinput jika memiliki. Kalau tidak memiliki kan tidak perlu diinput. Kemudian jumlahnya diinput sesuai dengan jumlah saudara kandung yang dimiliki. Jika Bapak Ibu bisa mendapatkan kartu keluarganya sebagai sumber data. Karena di sini kan diminta menginput nick sama nomor kakak. Nah, kalau misalnya bisa didapatkan beberapa saja ya cukup input yang didapatkan saja kakaknya. Oke, saya akan langsung ke input saudara kandungnya. Ini penginputannya sama. Yang pertama adalah nick. Nah, untuk statusnya ini kalau meninggal, nah ini tidak perlu diinput ya. Tapi kalau yang sudah meninggal, saudara kandungnya tidak perlu diinput lagi. Nah, ini khusus input yang masih hidup ya. Oke, nicknya, lalu nomor kakak, lalu pekerjaannya, lalu nama, lalu tempat lahir, setingkat kabupaten, lalu tanggal lahir, diklik saja. Ya, perusahaannya tidak ada. Kemudian jenis kelaminnya disesuaikan. Oke, status hidup. Lalu klik simpan. Oke, sudah ya. Kemudian tambah lagi saudara kandungnya. Yang pertama nick seperti biasa. Dan pekerjaannya ya, karyawan. Oke, karyawan swasta ya. Kemudian namanya, tempat lahir, setingkat kabupaten juga. Oke. Kemudian tanggal lahir, dan perusahaannya, lalu jenis kelamin, ya, status hidup. Nah, ini kalau karyawan swasta yang menetap, ini berarti punya perusahaan atau institusi. Boleh diinputkan, kalau tidak menetap misalnya, boleh diisikan strip aja. Oke, lalu klik simpan. Nah, di sini ternyata saudara kandung ada terjadi pendobolan tadi ya penginputannya. Maka ini Bapak Ibu tidak usah risau, ini dihapus saja satu. Ya, dihapus satu. Penginputan saudara kandung sudah selesai. Bapak Ibu mertua belum punya ya, ini tinggal dilanjut saja. Sekarang selanjutnya ke menu organisasi. Nah, di menu keterangan organisasi ini, Bapak Ibu silahkan tambahkan organisasi yang pernah diikuti. Ini diminta nama organisasi, jenis, jabatan, nama, tanggal mulai, tanggal selesai, tempat, dan pemimpin. Kalau Bapak Ibu ikut berorganisasi sebelumnya. Tapi kalau tidak memiliki, ya ini tidak usah diisi, tidak masalah. Kemudian di bawahnya ada keterangan lain-lain. Nah, untuk penginputan keterangan lain-lain, di sini Bapak Ibu bisa perhatikan ada petunjuk di bawahnya. Karena sesuai dengan di tempat kami, ada suket sehat jasmani rohani, itu dokter pemeriksanya berbeda. Nah, bagaimana cara pengisiannya? Sekarang saya akan lanjutkan melakukan pengisian untuk nomor SKCK, ya, surat keterangan catatan kepolisian. Oke, saya akan perlihatkan dulu SKCK. Di SKCK Bapak Ibu, di sini kan tercantum nomor, ini juga ada nomor, ya. Yang dimaksud dengan nomor SKCK itu yang ini Bapak Ibu. Oke, yang di sini. Nah, ini diketikkan nanti sesuai dengan nomor SKCK yang Bapak Ibu sudah urus SKCK-nya. Kemudian di bawahnya
Nanti Bapak Ibu kan diminta menginput nomor, kemudian diminta menginput tanggal pembuatan SKCK-nya dan nama pejabat penatangannya. Nah ini kan keperluannya untuk melengkapi administrasi pemberkasan P3K. Oke, sudah fix ya. Oke, lanjut Bapak Ibu. Nomor SKCK. Oke. Ya, nomor SKCK, kemudian tanggal SKCK. Oke, kita cek tanggalnya 12 April ya. Diklik saja 12. Kemudian nama pejabat penatangannya, cek di SKCK-nya. Nih ya, sudah saya centang tadi di bawah. Kemudian ini di input boleh tanpa gelar. Oke, untuk SKCK sudah. Kemudian lanjut ke suket sehat jasmani rohani. Nah, suket sehat jasmani rohani. Ini lihat suket sehat jasmani yang menerangkan tidak memiliki cacat-cacat itu jasmani, yang tidak memiliki gangguan mental itu rohani. Oke, ini dokternya berbeda tadi yang saya bilang. Sehingga ada dua nomor nanti dipisah dengan tanda strip. Oke, yang pertama ini nomor suket sehat jasmani. Nah, ini nomornya. Kemudian saya pisah dengan tanda garis miring. Garis strip ya, garis miring. Lalu berikutnya diikuti oleh nomor suket rohani. Nah, ini ya, sudah jelas nomornya di sini. Kemudian berikutnya adalah tanggalnya. Ya, kita cek tanggalnya, tanggal berapa. Ini ya, 17. Untuk tanggalnya ini sama, sehingga di input satu saja. Tanggalnya 17 April. Oke. Nah, nama dokter ini tanpa gelar depan ya. Ini sudah dicontohkan di sini. Nah, nama dokternya tadi yang pertama ini kan suket jasmani. Ya, dokternya ambil yang dokter yang memeriksa jasmani terlebih dahulu. Ini ya. Dan baru diikuti oleh yang rohani. Oke, untuk nama dokternya. Nah, ini nama dokter yang jasmani. Kemudian dipisah dengan garis miring untuk yang dokter yang memeriksa rohani sekarang. Oke, sudah ya. Kemudian berikutnya surat bebas nafsa. Nah, surat bebas nafsa ini surat keterangan yang menyatakan tidak menggunakan narkotika. Kemudian di bawahnya ini adalah hasil uji labnya. Memang betul-betul negatif semua. Oke, sama. Ini yang minta nomornya. Kemudian tanggal pembuatannya, dokter yang memeriksa. Oke, yang pertama nomor suratnya dulu. Kemudian tanggalnya. Kemudian nama pejabat atau dokter yang memeriksa. Ya, nama dokternya. Nah, ini sudah ya, SKCK, suket sehat jasmani rohani, nafsa sudah. Yang bintang-bintang merah ini wajib diisi semua. Kemudian ini keterangan lain yang dianggap perlu, ini jika ada, boleh ditambahkan. Kalau tidak memiliki, ini bisa dikosongkan, tidak masalah. Nah, sekarang lanjut ke menu berikutnya. Dengan mengetikkan kode captcha dulu, maka klik selanjutnya. Nah, di sini sekarang Bapak Ibu bisa mencetak DRH perorangan dan DRH riwayat yang sudah Bapak Ibu tadi isi. Nah, dicetak dulu DRH perorangannya, DRH riwayat. Nah, ini DRH perorangan Bapak Ibu. Nah, di sini belum muncul foto Bapak Ibu. Karena apa? Di sini belum mengunggah foto. Ya, ini belum ada foto yang terunggah. Kalau Bapak Ibu sudah mengunggah di sini, baru klik cetak DRH perorangan, maka nanti akan muncul foto. Ini juga sudah saya tutorialkan di video sebelumnya. Sehingga Bapak Ibu sebelum mendownload atau mencetak DRH perorangan ini, upload dulu fotonya. Ini terutama bagi yang akan diupload di sini nanti. Karena di sini kan akan diminta mengupload daftar riwayat hidup yang sudah digabung. Nah, ini saya kan baru sebagai sampel saja. Tapi pengisiannya tidak masalah. Pengisian itu tidak akan berubah. Ini coba masalah foto saja. Ingat nanti kalau yang mau diupload di sini, usahakan upload dulu di sini fotonya biar muncul foto di DRH-nya. Nah, itu ya untuk DRH riwayat. Ini perorangan, ini yang ya pendidikan dan seterusnya tadi. Ini nanti Bapak Ibu gabung.
dengan daerah perorangannya diisikan di sini ya. Ini kan masih kosong, nama desa Bapak Ibu, kemudian yang membuat, nah ini materainya 10K di tanda tangan. Ini digabung dengan daerah perorangannya. Ingat, ini ada tanda bintang-bintang ini di daerah perorangan, ini ditulis lagi, ditulis dengan tinta hitam, huruf balok kapital. Ya, sesuaikan dengan apa yang ada di atas ini, maka tulis lagi di sini, tulis tangan. Ini tulisan seperti ini, tulis lagi di atas, tulis lagi di sini, tulis tangan. Ini tanggal lahir, tulis lagi di sini. Pokoknya apa yang ada di atasnya itulah yang ditulis. Oke, untuk pengisian DRH-nya sudah. Nah, sekarang bagaimana Bapak Ibu biar bisa sampai akhir? Nah, Bapak Ibu siapkan dulu dokumennya. Dokumen yang perlu diunggah di sini, surat pernyataan 5 poin, kemudian surat keterangan catatan kepolisian, ini sudah ya. Kemudian file scan daftar riwayat hidup yang tadi, yang sudah Bapak Ibu isi, ini ya, dengan cetak keduanya ini, perorangan dan riwayat, ini digabung dijadikan satu. Kemudian surat keterangan tidak mengkonsumsi narkoba atau surat bebas nafsa, surat keterangan sehat jasmani rohani, kemudian file scan ijazah asli, transkrip nilai, dan surat lamaran. Nah, ini untuk surat lamaran sesuaikan nanti dengan apa yang diminta oleh BKPSDM-nya. Karena di BKPSDM kami, di surat pengumuman pasca sanggahnya itu tidak menampilkan permintaan untuk membuat surat lamaran. Kemungkinan ini sifatnya opsional saja, tapi biar lebih plong koordinasikan dengan BKPSDM-nya. Wajib diunggah apa tidak. Dan yang terakhir, foto formal terbaru. Nah, inilah yang perlu nanti diunggah, ada 9 yang tadi saya sampaikan di pengisian bukti pengalaman kerja. Ini sudah tidak ada sekarang Bapak Ibu. Kalau di tahun 2021 kemarin ada, sekarang tidak ada, sehingga lebih mudah mengisi DRH yang sekarang. Oke, untuk data-data yang tadi Bapak Ibu masih bisa ubah. Kalau ada yang salah, silakan DRH yang dicetak tadi di print, dicek lagi baik-baik. Yang penting Bapak Ibu jangan dulu mengklik ini. Jangan juga buru-buru Bapak Ibu, kan masih lama proses pengisian DRH ini, diberikan waktu. Dipastikan dulu data-data yang sudah benar, ini dicek lagi bolak-balik, mana file-file yang sudah benar, dicek lagi, dipastikan memang sudah benar. Jangan sampai nanti sudah mengklik akhiri baru Bapak Ibu menyesal, oh ada salah ini, ada salah itu, bagaimana apakah nanti saya tidak lulus dan lain sebagainya. Biar tidak seperti itu. Jangan buru-buru, tapi jangan juga lewat dari batas waktu yang diberikan. Nah, kalau Bapak Ibu sudah mengunggah semua dokumennya ini, sudah mengecek, sudah fix, maka Bapak Ibu untuk mengakhiri pengisian DRH ini, Bapak Ibu tinggal klik ini yang warna merah ini. Nanti akan ada permintaan lanjutan. Apakah Anda yakin mengakhiri begitu misalnya? Ya, klik saja iya. Sehingga kalau sudah Bapak Ibu akhiri, maka Bapak Ibu tidak bisa lagi melakukan edit, melakukan unggah. Nah, karena nanti keterangannya akan sudah diunggah begitu saja di sini. Jadi demikian Bapak Ibu cara mengisi DRH P3K tahun 2022. Semoga bermanfaat. Terima kasih.